Kita kembali lagi di Jelajah Sejarah Cabin Adventure. Setelah kemarin kita bahas gladiator, kali ini kita akan bahas venue tempat bertarungnya para gladiator yang biasa kita sebut dengan Colosseum. Sampai sekarang masih banyak yang bisa kita saksikan. Berdiri di seluruh penjuru wilayah Kekaisaran Romawi yang terbentang dari Inggris di utara, Gurun Sahara di selatan, Spanyol di barat, dan Timur Tengah di selatan. Jelajah Sejarah Cabin Adventure kali ini kita akan mengupas tentang Colosseum. Sejarah Colosseum di kota Roma. Colosseum tidak hanya merupakan simbol keagungan kota Roma, tetapi juga salah satu ikon arsitektur yang paling terkenal di dunia. Dibangun pada masa Kekaisaran Romawi, tepatnya di bawah pemerintahan Vespasian di tahun 72 Masehi, struktur megah ini selesai dibangun oleh putranya Titus pada tahun 80 Masehi. Awalnya dikenal sebagai Amphitheatrum Flavium, Colosseum adalah arena pertarungan gladiator yang bisa menampung hingga 50.000 penonton. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat pertarungan, namun juga berbagai pertunjukan publik lainnya, seperti simulasi pertarungan laut, eksekusi publik, dan drama mitologi yang membuat Colosseum menjadi pusat hiburan pada zamannya. Colosseum di kota Roma ini telah diresmikan menjadi situs warisan dunia pada tahun 1980. Konstruksi awal Colosseum. Colosseum yang dikenal juga sebagai Amphitheater Flavium adalah ikon tak tergantikan dari kejayaan Romawi kuno. Pembangunan megah ini dimulai pada tahun 72 Masehi di bawah pemerintah Kekaisaran Vespasian dari dinasti Flavian. Colosseum dirancang untuk mengakomodasi sekitar 50.000 penonton yang menikmati berbagai jenis pertunjukan seperti pertarungan gladiator, perburuan binatang buas, dan rekonstruksi pertempuran laut dikenal sebagai Naumasiae. Bangunan ini memiliki 4 lantai, dengan 3 lantai pertama masing-masing terdiri dari 80 lengkungan yang berdiri. Konstruksi ini memanfaatkan batu, travertin, kaf, dan beton, menunjukkan inovasi arsitektur masa itu. Pembangunan Colosseum diselesaikan pada tahun 80 Masehi di bawah kepemimpinan Titus, putra Vespasian, dengan perayaan yang megah berlangsung selama 100 hari. Peristiwa bersejarah yang terjadi di Colosseum di kota Roma. Sebagai area pertunjukan, Colosseum adalah saksi bisu dari innumerable event bersejarah yang mengesankan dan seringkali brutal. Salah satu kejadian paling terkenal adalah pertarungan gladiator, di mana para pejuang yang seringnya adalah tawanan perang atau budak bertarung hingga mati atau mendapatkan kebebasan. Mereka melalui kemenangan. Colosseum juga dikenal karena Venantiones atau pertarungan dengan binatang buas, di mana gladiator atau tawanan akan berhadapan dengan singa, harimau, dan binatang lain dalam pertarungan maut. Di samping itu, Colosseum juga mendapatkan tempat pelaksanaan eksekusi terhadap tahanan politik di depan publik, serta berbagai drama mitologis yang dihidupkan ulang dengan skala yang sangat besar. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai alat propaganda dan kontrol sosial oleh elit Romawi. Colosseum di luar kota Roma. Colosseum di Pulau Crotaria pula. Terletak di Pulau Croatia, arena pula adalah salah satu dari hanya 3 amphitheater kuno yang masih memiliki dinding luar yang utuh hingga kini. Dibangun pada abad ke-1, amphitheater ini dikonstruksikan untuk mentaati predikat Roman yang identik dengan Colosseum di Roma. Meski dalam skala yang lebih kecil, arena pula dapat menampung sekitar 20.000 penonton dan dulunya digunakan untuk acara gladiator hingga dilarang pada abad ke-5. Dindingnya yang tebal dan interior yang terjaga baik menjadikan situs ini sebagai saksi pelestarian sejarah yang sangat luar biasa. Saat ini, amphitheater ini digunakan sebagai venue untuk berbagai festival musik dan acara budaya, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Colosseum El Jem, Tunisia. Amphitheater El Jem terletak di Tunisia. Adalah salah satu lagi contoh monumental dari pengaruh Romawi di luar Italia. Amphitheater ini yang dibangun pada abad ketiga Masehi adalah salah satu yang terbesar di dunia Romawi dan mendukung sekitar 35.000 penonton.
Strukturnya yang megah menunjukkan kepiawaian arsitektur Romawi dengan lengkungan dan tonggak yang besar. Meskipun telah mengalami beberapa kerusakan akibat perang dan bencana alam, Al-Jum masih mempertahankan keagungannya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Situs menarik ribuan pengunjung tiap tahun yang datang untuk menyaksikan peninggalan sejarah Romawi yang mengesankan ini. Colosseum di Verona. Amphitheater Verona, lebih dikenal sebagai Arena di Verona, adalah salah satu struktur Romawi kuno yang paling terawat dan terkenal di Italia setelah Colosseum di Roma. Dibangun pada abad ke-1 Masehi, Arena di Verona sekarang terkenal sebagai tempat yang luar biasa untuk opera luar ruang. Dengan kapasitas asli sekitar 30.000 penonton, Colosseum ini masih digunakan untuk berbagai pertunjukan termasuk festival opera tahunan yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Struktur ini mengagumkan dengan adanya 44 rangkaian lengkungan yang terjaga dengan baik, yang membuktikan kekuatan arsitektur Romawi dan kecintaan mereka terhadap seni dan budayanya. Fungsi Colosseum di era sekarang. Colosseum pada era sekarang dipakai untuk festival dan konser. Banyak dari bangunan ini dimanfaatkan sebagai venue untuk festival musik dan konser yang menarik ribuan pengunjung. Acara-acara ini seringkali memanfaatkan keakraban struktur dan akustik yang luar biasa dari desain amphitheater. Selain itu juga dipakai untuk acara olahraga, fasilitas pendidikan dan budaya, tempat wisuda, pertunjukan pentas seni sekolah, serta untuk wisata sejarah yang menarik. Kesimpulan, Colosseum tidak hanya merupakan simbol dari kejayaan dan kekinian kota Roma, tapi juga menjadi bukti kemajuan arsitektur dan budaya di masa lampau. Pesona bangunan ini terletak pada keunikan desainnya yang inovatif dan kemampuannya bertahan melintasi berbagai masa. Di kota Roma sendiri dan di destinasi lain, kehadiran replika Colosseum mengingatkan kita pada pengaruh besar yang dimiliki oleh Roma kuno terhadap dunia modern. Dari setiap batu dan arena yang bersejarah, Colosseum mengajarkan tentang pentingnya melestarikan peninggalan bersejarah untuk inspirasi dan edukasi generasi mendatang. Gimana guys? Menarik kan? Tetap simak jelajah sejarah Kevin Adventure ya untuk penjelajahan kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan salam kabin.